Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Milenawati, peserta magang Bimba A I U E O gelombang 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-31 dengan tema Bimba A I U E O interview ketiga. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Nah, sebelum kita ke prioritas, tentunya kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Nah, kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita sebagai motivator di Bimba A I U E O. Nah, sebagai motivator, tentunya kita harus memprioritaskan belajar dan mulai berpikir bahwa kita itu sudah menjadi bagian keluarga besar dari Bimba A I U E O. Maka dari itu kita harus mau untuk belajar dan berbuat baik. Nah, belajar di sini yaitu tentunya untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Selain belajar, tentu kita juga harus berbuat baik. Nah, apalagi di Bimba A I U E O itu kan prioritasnya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Tentunya kita bisa berbuat baik dengan cara membimbing minat baca dan belajar anak yang 100% menyenangkan. Apalagi di Bimba A I U E O interview itu kan ada anak dan juga orang tua. Orang tua butuh kemampuan dan anak butuh senang. Oleh karena itu, supaya bisa senang dan mampu, tentunya dengan cara bermain baca-bacaan, sehingga akan tumbuh minat baca dan anak akan menjadi terampil dalam membaca. Pertanyaan selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, prioritas motivator dalam kelas pendekatan yaitu motivator berdialog mengenai kesukaan dan kesenangan anak atau masuk ke dunia anak untuk membuat anak merasa nyaman dengan kita sehingga kita bisa mudah untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap trial. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Nah, durasi kelas pendekatan dilakukan kurang lebih selama 5 menit dan kelas pendekatan ini bisa dilakukan berulang kali dalam satu hari. Misalnya 5 menit pagi hari, kemudian siang 5 menit, dan sore 5 menit, tergantung dengan mood dari anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Nah, prioritas motivator dalam kelas trial yaitu bermain baca-bacaan. Nah, materi yang diberikan berupa verbal 4 HVK. Jika anaknya itu sudah lulus 4 HVK, maka bisa diberikan materi 4 HVS. Tentunya kata yang diberikan itu harus kata yang dekat dengan anak dan juga bermakna. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Lama durasi kelas trial yaitu 15 menit. Pertanyaan berikutnya, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Nah, orang tua dapat mengikuti kelas trial ini tanpa batas waktu yang ditentukan, yaitu sampai orang tua yakin, dimana orang tua yakin itu orang tua akan menitipkan anaknya di Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, prioritas motivator dalam kelas lanjutan yaitu menerapkan teori jam bandul yang prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Nah, permainan baca-bacaan ini disesuaikan dengan tahap kemampuan anak agar tujuan utama dan tujuan khususnya bisa tercapai.
Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Nah, lebih prioritas bermain baca-bacaan karena di Bimba A, I, U, E, O itu kan menumbuhkan minat baca. Jadi, kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menumbuhkan minat baca anak. Nah, itulah kenapa bermain baca-bacaan menjadi prioritas karena jika bermain baca-bacaan tidak diprioritaskan, nanti tujuan kita untuk menumbuhkan minat baca tentu menjadi tidak tercapai. Pertanyaan selanjutnya, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materinya itu bisa modul yang sudah dikuasai oleh anak atau modul yang sudah dikerjakan oleh anak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Nah, caranya tentu dengan bermain baca-bacaan yang small step system yang anak suka. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Cara menyikapinya tentu kita sebagai motivator harus tetap memberikan semangat kepada anak sambil menanyakan kepada anak kenapa tidak mau bermain baca-bacaan. Jika sudah mengetahui jawabannya, baru kita alihkan anak kepada permainan atau hal-hal yang anak suka atau hal-hal yang anak mau, yang tetap membangun minat untuk belajar. Tapi jangan lupa ketika anaknya itu sudah nyaman, maka kita bisa arahkan kembali untuk bermain baca-bacaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.